Baru 1,5 tahun melatih, Peter Klamowski tiba-tiba pergi teman-teman. Di saat Malaysia sedang dihantam sanksi FIFA dan ranking FIFA terjun bebas, sang pelatih justru memilih mengejar impiannya di Inggris. Apakah timnas Malaysia hanya batu loncatan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Jadi ada kabar mengejutkan datang dari sepak bola Malaysia nih teman-teman. Di saat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sedang berada dalam situasi yang sulit, mereka justru harus menerima kenyataan pahit ditinggal pelatih yang baru bekerja selama 1,5 tahun. Ini baru bentar begitu, tapi udah pindah begitu. Dan yang membuat banyak orang terkejut, alasan kepergian itu ternyata bukan karena konflik, bukan juga karena dipecat, melainkan karena sebuah mimpinya. Mimpi untuk melatih di Inggris. Tak cuma bagi pemain, Liga Inggris itu juga menjadi puncak karir bagi para pelatih. Jadi kalau dilihat-lihat Liga Inggris ini sangat menggiurkan begitu untuk karir gitu ya. Kalimat ini juga mungkin menjadi gambaran paling tepat terhadap keputusan Peter Klamowski. Sebab bagi banyak pelatih di dunia, Inggris memang merupakan panggung terbesar teman-teman. Kompetisinya ketat, sorotannya luar biasa, dan kesempatan berkembang jauh lebih besar. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa keputusan itu datang di saat yang sangat tidak tepat bagi Malaysia? Tanya saja kepada FAM lah gitu, yang kini menjadi pesakitan. Jadi FAM baru saja mendapatkan sanksi FIFA akibat kasus pemain naturalisasi ilegal. Kasus tersebut menjadi pukulan besar bagi sepak bola Malaysia teman-teman. Bukan hanya soal nama baik, tetapi juga berdampak terhadap prestasi dan kepercayaan publik. Sebanyak 6 pertandingan, timnas Malaysia pada 2025 diubah menjadi kalah 0-3 gitu. Tentu saja dampaknya ini sangat besar, poin hilang, kepercayaan diri pemain tentunya menurun, dan ranking dunia pun ya ikut terpengaruh begitu. Harimau Malaya pun terjun bebas di ranking FIFA dan sempat menyentuh titik terendah 138 kalau tidak salah. Kalau salah tolong ya dibenarkan ya, terima kasih. Angka tersebut tentu mengejutkan banyak pendukung Malaysia, karena sebelumnya mereka sempat optimis bisa terus naik dan bersaing di Asia Tenggara. Belum sempat bangkit dari sanksi tersebut, FAM ditinggal pelatih yang baru bekerja 1,5 tahun. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Apakah Peter Klamowski tidak yakin Malaysia bisa bangkit? Apakah ia kehilangan kepercayaan terhadap proyek yang sedang dijalankan? Ataukah memang sejak awal Malaysia hanyalah persinggahan sementara? Klamowski pergi setelah sanksi di atas tadi yang saya sebutkan itu dijatuhkan saat Malaysia belum bertanding lagi. Timing inilah yang membuat banyak pihak, termasuk saya, mempertanyakan keputusannya begitu. Karena jika seorang pelatih benar-benar percaya terhadap proyeknya, biasanya ia akan tetap bertahan saat kondisi sedang sulit begitu. Tapi keputusan yang diambil Peter Klamowski ini justru berbeda. Pelatih asal Australia itu meninggalkan pekerjaan sulit di Kuala Lumpur demi rumput yang lebih hijau di negara maju, di Inggris. Kalimat tersebut juga mungkin ya terdengar rada kasar gitu, tetapi ya banyak pihak melihat kenyataannya memang benar seperti itu begitu. Ia meninggalkan tantangan besar di Malaysia demi peluang yang lebih menjanjikan di Inggris. Dan ternyata langkah tersebut bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ia mengikuti jejak mantan bosnya ya yang hijrah dari Asia ke Liga Inggris. Tentu sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Klamowski. Sebagai mantan asisten, ia melihat langsung bagaimana seorang pelatih bisa berkembang dari Australia, menembus Asia, Eropa, hingga akhirnya masuk ke Liga Inggris. Mungkin itulah mimpi yang juga ingin diwujudkan oleh Klamowski, teman-teman. Dan kini kesempatan itu akhirnya datang kepada dia. Klamowski kini ditunjuk sebagai pelatih klub League 2 Salford City. Bagi sebagian orang, League 2 itu mungkin bukan kompetisi besar. Namun bagi pelatih yang ingin meniti karirnya di Inggris, inilah salah satu pintu masuk yang sangat penting begitu teman-teman. Karena berada di dalam sistem sepak bola Inggris bisa membuka banyak kesempatan. Yang membuat Salford City ini semakin menarik
yaitu sosok-sosok di belakang klub tersebut. Salford City itu klub yang dimiliki legenda MU jebolan Class of 92 teman-teman. Artinya klub ini memiliki koneksi yang kuat dan ambisi yang besar. Meskipun ya bermain di League 2 itu banyak orang percaya Salford City ini memiliki target untuk naik ke kasta yang lebih tinggi begitu. Dan bagi Klamowski, kesempatan seperti ini tentu sangat sulit ditolak. Dilansir dari makanbola.com, Klamowski mengungkapkan ia hendak mengejar impian di Liga Inggris. Pernyataannya pun sangat jelas. Ini keputusan yang dibuat secara pribadi. Saya mengejar impian karir saya. Begitu katanya. Nah, kalimat tersebut langsung menjadi perbincangan teman-teman. Karena secara tidak langsung, banyak yang menilai bahwa prioritas utama Klamowski adalah karir pribadinya. Dengan kata lain, timnas Malaysia hanyalah batu loncatan gitu. Benar enggak sih? Tapi memang kesannya benar begitu. Ungkapan inilah yang kemudian membuat banyak supporter merasa kecewa. Mungkin sebagian gitu, nggak semuanya mungkin begitu. Karena mereka berharap sang pelatih akan bertahan dan membantu Malaysia keluar dari situasi sulit begitu. Namun di sisi lain ada juga yang sepertinya memahami keputusan tersebut. Sebab setiap pelatih tentu memiliki impian dan kesempatan melatih di Inggris tidak datang setiap saat. Meskipun demikian, Klamowski tetap memberikan pesan yang cukup menyentuh teman-teman. Saya mendoakan yang terbaik untuk sepak bola Malaysia, itu katanya. Saya akan terus mendukung tim nasional dari jauh. Saya tahu bahwa pemain dan ofisial akan menggunakan 18 bulan masa saya sebagai fondasi untuk terus membina dan berkembang. Itu tambahannya. Akhirnya selepas desakan penyokong, CEO Harimau Malaya, Rob Friend telah ditamatkan kontrak serta-merta melalui persetujuan bersama. Harapnya perceraian ini adalah perceraian talak 3 sebab aku takut nanti tiba-tiba nak rujuk semula sebab rindu nak makan kuih tiaw FAM. Selain tu, kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klamowski juga telah ditamatkan serta-merta dan sebenarnya Peter Klamowski dah join tim lain pun, join tim pasukan Salford City di Liga Inggeris Division 4. Rekod Peter Klamowski bersama pasukan Harimau Malaya adalah 2 menang dan 7 kekalahan. Okey sikit lah daripada rekod Profesor Nelo Vingada. Kalau Nelo Vingada kita boleh panggil Profesor, Peter Klamowski ni kita boleh panggil Maha Guru lah lebih kurang. Tapi aku nak tahu dengan penamatan kontrak Peter Klamowski dan juga Rob Friend, adakah mereka menerima wang pampasan ataupun tidak? Bila kontrak tamat begitu sahaja, takkanlah dapat pakej percutian ke Pulau Langkawi ataupun kupon kantin sekolah aja. Apa sebenarnya persetujuan bersama tu? Benda ni kita kena tanya pihak yang bertanggungjawab lah. Sekarang ni FAM dah tak ada presiden, dah tak ada exco, dah tak ada ketua jurulatih negara, dah tak ada ketua jurulatih bawah 23 negara. Jadi yang tinggal hanya presiden kehormat. Dan aku nak tahulah apa sebenarnya masa depan bola sepak Malaysia ni. Ya, ucapan tersebut menunjukkan bahwa dirinya tetap menghargai perjalanan bersama Malaysia. Ia percaya bahwa apa yang telah dibangun selama 1,5 tahun tidak akan sia-sia. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah fondasi itu sudah cukup kuat? Karena FAM tidak memiliki banyak waktu. FAM tak punya banyak waktu untuk berburu pelatih sebelum turnamen ASEAN Cup 2026 bulan depan. Situasi ini tentu tidak ideal. Mencari pelatih baru itu membutuhkan proses. Ya enggak, betul enggak? Adaptasi juga membutuhkan waktu. Sementara turnamen sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, calon kuat pengganti Klamowski bukan pelatih top dari luar negeri, teman-teman. Pilihan yang paling realistis justru mengarah kepada sosok yang sudah mengenal sepak bola Malaysia. Pelatih timnas Malaysia periode 2018 hingga 2022, Tan Cheng Hui, dilaporkan bakal menduduki lagi kursi panas itu. Nama Tan Cheng Hui ini tentu tidak asing. Ia pernah menangani Harimau Malaya dan cukup memahami karakter para pemain, teman-teman. Karena itulah banyak pihak yang menilai dirinya bisa menjadi solusi cepat. Meski demikian, tidak semua orang ya setuju tentunya. Ya wajar lah gitu, pro kontra itu wajar begitu. Ada yang menilai Malaysia seharusnya mencari pelatih baru dengan ide yang berbeda. Ada pula yang berpendapat bahwa pengalaman Tan Cheng Hui ini justru sangat dibutuhkan.
perdebatan pun mulai muncul. Sebagian lagi kecewa terhadap Klamowski gitu ya. Dan sebagian lainnya menilai mungkin bahwa ini hanyalah sebagian dari dunia sepak bola profesional begitu ya, karena pada akhirnya pelatih juga manusia, mereka memiliki impian, mereka memiliki target karir, dan ketika kesempatan besar itu datang, keputusan sulit terkadang harus diambil gitu ya enggak. Ini Malaysia harus ya memulai babak baru begitu, mereka harus bangkit dari sanksi, mereka harus memperbaiki prestasi, dan mereka harus menemukan sosok yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Sementara itu untuk Peter Klamowski akan memulai petualangan baru di Inggris, teman-teman. Tapi apakah langkahnya akan berhasil? Dan apakah Salford City menjadi awal perjalanan menuju level yang lebih tinggi? Kita tentu akan menunggu jawabannya. Yang jelas, kisah ini membuktikan satu hal. Dalam sepak bola modern, mimpi dan ambisi seringkali menjadi alasan terbesar seseorang mengambil keputusan. Dan kali ini, mimpi itu membawa Peter Klamowski meninggalkan Harimau Malaya demi Inggris. Coba menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar. Itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.